Selamat malam pemirsa, seputar Jawa Tengah malam Senin 6 Januari 2025 hadir ke hadapan Anda. Selain berita pilihan tadi, beragam informasi aktual dan menarik kami sajikan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yuda Erika, berikut seputar Jawa Tengah malam selengkapnya. Profesi Polri nampaknya tetap menggiurkan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Seorang warga yang sudah menjual harta berupa aset sawah senilai lebih dari 1 miliar tersebut harus gigit jari lantaran menjadi korban PHP seorang oknum polisi di jajaran Polres Pemalang yang menjanjikan bisa meloloskan seleksi menjadi anggota Polri dengan membayar 900 juta rupiah. Dijanjikan menjadi anggota Polri, warga Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah tertipu oknum polisi 900 juta rupiah. Korban berharap agar kasus yang sudah 4 tahun mengendap ini ada kejelasan dan uangnya dikembalikan. Kasus ini masih ditangani Polres Pemalang, namun belum ada kejelasan sanksi terhadap tersangka oknum tersebut. Nasib malang dialami Suratmo, 57 tahun, dan istrinya Sutijah, 60 tahun, warga Jalan Nusa Indah RT 4 RW 8 Desa Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Keluarga yang sehari-hari membuat gerabah dan pedagang kecil ini tertipu oleh oknum anggota Polres Pemalang inisial Bribtu WT. Suratmo mengungkapkan telah membayarkan uang senilai 900 juta rupiah ke oknum polisi tersebut dengan harapan kedua putranya yaitu Sutirto dan Moh Syukur dijanjikan bisa menjadi anggota polisi di Polres Pemalang. Oknum tersebut menjanjikan bisa meloloskan pendaftaran polisi. Kasus ini terjadi sudah sejak bulan Mei tahun 2020 atau 4 tahun lalu dan sampai sekarang belum ada kejelasan. Uang diserahkan dalam beberapa tahap dan semuanya ada kwitansi bermaterai, tertulis apabila tidak jadi polisi, uang kembali 100% dijamin jadi dibayar lunas. 900 juta, lah akhirnya yang penting dibikin Pak, surat perjanjian hitam di atas putih bermaterai. Lah sesudah itu di rumah langsung dibikinin surat hitam di atas putih bermaterai. Tertera gini, uang terima dari saya, uang 900 juta. Kalau anak saya nggak jadi, uang kembali 100%. Ya saya nuntutnya di itu aja. Tolong ya Pak Presiden, Pak Mabes, Pak Kapolri, Pak. Saya nuntut Pak, saya sudah 4 tahun. Riwi maring Kapolres Pemalang, hasilnya kayak gini. Waktu itu saya sama kakak saya mendaftar Polri di Polres, Pak. Habis itu kakak saya jatuh di postur. Langsung gagal. Nah itu saya alhamdulillah lolos, terus saya berangkat ke Semarang. Tes pertama di kesehatan sudah gagal, Pak. Saya nggak tahu uang bapak saya udah dimintain totalan semua 900 juta. Saya nggak tahu. Keluarga ini sudah melaporkan ke Polres Pemalang, namun dalam waktu 4 tahun tak ada kejelasan kasus tersebut. Seiring berjalannya waktu, janji manis oknum WT tidak sesuai harapan. Dua anaknya tersebut gagal menjadi anggota polisi dan uang yang diberikan tak kunjung dikembalikan. Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP Andika Oktavian Saputra menyebutkan sedang menangani kasus penipuan pendaftaran polisi tersebut. Saat ini Satreskrim Polres Pemalang sedang melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan yang mana dilaporkan oleh saudara Suratmo dalam LPB garing 68 garing 9 Romawi garing 2023 pada tanggal 4 September 2023 atas nama tersangka dengan inisial WT. Tersangka WT sudah diperiksa berikut barang buktinya dan saat ini prosesnya sudah hendak dilimpahkan ke kejaksaan. Tersangka pelaku adalah oknum polisi Bribtu WT bertugas di Polres Pemalang. Belum ada keterangan mengenai sanksi kepada tersangka karena menunggu hasil putusan hukum tetap. Purnomo bin Mukri, Semarang TV. Hotel Arus Semarang disita oleh Bareskrim Polri terkait tindak pidana pencucian uang TPPU judi online. Pihak manajemen pun mengakui ada penindakan dari kepolisian dan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Hotel Bintang 4 yang terletak di Jalan Dr. Wahidin, Semarang ini tertempel tulisan disita oleh Bareskrim Polri sejak hari Minggu kemarin. Meski demikian, operasional hotel masih berjalan seperti biasanya. Hotel dengan 147 kamar juga masih dipenuhi oleh tamu, bis-bis besar juga masih terparkir di hotel. Sementara di lobi hotel masih terdapat tamu yang duduk menunggu. Menurut kuasa hukum Hotel Arus, pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan saat ini. Penyitaan bukan berarti langsung dirampas atau diambil alih, melainkan dalam penjagaan atau pengawasan oleh Polri. Oleh sebab itu, operasional Hotel Arus saat ini masih berjalan normal. Terkait adanya perang sita tersebut, ya kami sampaikan memang saat ini ada proses hukum yang sedang berjalan, gitu kan. Sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan juga Hotel Arus bagian dari badan hukum yang memang harus taat pada ketentuan hukum yang berlaku, taat pada pemerintah. Saat ini memang sedang dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri terkait dengan adanya dugaan TPPU. Namun semua itu saat ini masih dalam proses penyidikan. Seperti kawan-kawan ketahui bahwa tadi mungkin sudah dengar juga, sudah melihat secara langsung juga dari press conference yang disampaikan di Bareskrim bahwa ya sampai saat ini masih berjalan prosesnya. Sementara itu, Public Relation Hotel Arus Semarang Lala Nikmah memastikan jika operasional saat ini berjalan baik. Masyarakat yang sudah memiliki rencana di Hotel Arus juga tidak ada masalah, tidak melakukan pembatalan. Bahwa untuk operasional hotel hingga saat ini masih berjalan dengan baik, ya, dan tadi teman-teman juga bisa lihat sendiri, juga bis besar masih terparkir di depan dan itu masih stay through sampai beberapa hari ke depan dan tidak ada permintaan early check out ataupun cancel seperti apa begitu juga tidak ada. Dan kami tegaskan juga bahwa ini sama sekali tidak ada kaitannya juga dengan tamu. Jadi dari tamu yang memang sudah ada rencana untuk menginap di Hotel Arus itu juga tidak ada masalah. Jadi kita tetap beroperasi seperti biasa. Dikabarkan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Ditipideksus Bareskrim Polri menyita Hotel Arus Semarang yang diduga hasil TPPU Judol. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Hefli Asegaf menyebut, penyitaan saldo aset adalah ujung pencucian uang dari upaya pihaknya dan kementerian lembaga dari penelusuran transaksi keuangan yang dilakukan para pemain hingga bandar judi online. Edi Nugroho, Semarang TV.